Tuhan melakukan 3 hal dalam doa. Ya, tidak, tunggu dulu. Tema khotbah saya adalah jawaban Tuhan yang terbaik adalah tunggu dulu. Kenapa tunggu dulu itu terbaik? Tunggu dulu itu apa? Proses. Tapi mungkin sebelum saya sampaikan yang tadi, yang saya katakan, doa yang terbaik di antara 3, pasti saudara maunya ya. Jawab yang jujur loh. Ibu Erna, mau nggak? Ya. Siapa yang suka yang ya langsung coba. Wah, oke. Sekarang saya buktikan. Kalau regu B, yang ya. Siapa yang mau yang ya? Begitu doa langsung Tuhan jawab ya. Kan ada ya, tidak, tunggu dulu. Nih, kalau saudara mau ya. Mana yang terbaik dari 3 hal tersebut di atas? Setelah saudara mendengar rangkuman di atas tentang proses, harusnya saudara nangkepnya wait atau tunggu dulu. Itu adalah yang the best atau yang terbaik. Karena tunggu dulu itu proses, ya. Ya dan tidak itu hasil daripada prosesnya Tuhan. Begitu saudara dapat jawaban ya atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi imanmu kalau saudara lewat proses yang tadi saya katakan apa? Tunggu dulu. Saya ambil contoh. Tadi udah bilang ya, ada. Udah pernah saya cerita di gereja Katolik ada, saya pernah ya cerita di sini. Nggak apa-apa saya ulang lagi untuk mendukung firman ini. Ada salib besar, persis seperti aslinya. Di situ ada patung Tuhan Yesus. Banyak orang datang yang bergumul persoalan ini, persoalan itu, menghadap ke salib yang ada patung Tuhan Yesus. Berkeluh kesah ya, berdoa di patung itu. Ini cerita, cuma cerita doang. Saya mengalami ini, mengalami itu. Nah, di situ ada bapak yang suka bersih-bersihkan gereja. Dia lihat Tuhan Yesus mendengar keluhan daripada umat, ya. Ada rasa kasihan. Waduh, capek sekali ya Tuhan Yesus mendengarkan keluhan-keluhan daripada umat. Dia ngomong begini, Tuhan, boleh nggak saya gantiin deh di kayu salib, dengerin keluhan mereka. Dia ngomong begitu dalam hati. Tiba-tiba Tuhan, ini namanya juga cerita, ya ilustrasi. Tiba-tiba Tuhan bilang, emang kamu mau menggantikan aku? Iya mau, saya mau dengar keluhan mereka gitu ya. Habis Tuhan Yesus dengar terus sampai 24 jam, kesian. Sekali-kali Tuhan istirahatlah selama seminggu, kata si bapak pembersih gereja. Akhirnya dikabulkan tuh, ya. Ya, jadi istilahnya bergantunglah di kayu salib. Nah, ini lihat ya. Waktu dia udah digantung di kayu salib, datang tuh saudagar pedagang yang baru dapat hasil untung. Dia datang, di situ dia mengucap syukur dan minta Tuhan memberkati, merestui supaya usaha ke depannya lebih banyak lagi hasilnya. Yang selama ini dia bawa di depan hadapan Tuhan, satu kantong hasil untung. Dia mengucap syukur. Haleluya, amin. Pergilah si pedagang itu. Nah, waktu dia pergi, dia ketinggalan satu kantong uang itu, ya. Datanglah seorang bapak yang anaknya sedang sakit dan hidup kekurangan. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan cukupkan segala keperluannya, supaya bisa beli obat dan bisa disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Begitu dia melek, dia lihat satu kantong uang yang ditinggal oleh si pedagang itu. Wah, tambah bersyukur dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengabulkan permohonan doa saya. Pergilah bapak yang anaknya sakit. Kemudian datanglah seorang anak muda yang mau berlayar ke negeri orang untuk menyongsong hari depan, ya. Mau cari kerja di luar negeri supaya masa depannya terjamin. Dia berdoa mohon supaya diberkati perjalanannya ke negeri orang, naik kapal, dan di mana sebentar lagi mau berangkat. Itu kapal sebentar lagi nih, 1 jam lagi mau jalan. Maka dia berdoa agak terburu-buru. Tuhan berkati perjalanan saya ke negeri orang supaya saya sukses. Haleluya, amin. Nah, waktu dia bilang haleluya, amin, pedagang yang ketinggalan satu kantong uang itu datang. Dia lihat kok kantongnya nggak ada. Langsung dicekek itu si pemuda itu. Lu yang ngambil ya? Dia bilang, berantem lah. Ngaku lu, tadi saya kan barusan dari sini.
Saya ketinggalan satu kantong uang hasil dagang saya. Ayo lu ngaku gak? Si anak muda nggak tahu apa-apa. Bilang, enggak, saya nggak lihat. Ayo lu ngaku dah. Terjadi keributan. Bapak pembersih gereja yang di kayu salib nggak tahan. Padahal tadi syaratnya adalah, ya sebelum itu, kamu mau gantikan saya, kata Tuhan Yesus, syaratnya cuma satu, tidak boleh merespon apapun. Apapun terjadi, kamu tidak boleh berkata-kata. Akhirnya dilanggar juga tuh sama si bapak itu. Nggak tahan apa? Lihatnya, dia turun juga dari salib tuh. Kasih tahu, yang ngambil itu bukannya anak muda ini, itu bapak tua. Bapak yang anaknya sedang sakit, kalau nggak salah, masih ada di depan. Akhirnya si pedagang itu lepasin, langsung menyusul ke bapak yang anaknya sakit. Anak muda itu lari terburu-buru untuk mengejar kapal. Terus saudara tahu, pembersih gereja itu merasa apa? Bangga, sudah menyelesaikan persoalan masalah yang saudara suka kan tadi. Berdoa, minta ya, tidak, tunggu dulu. Langsung apa? Ya, gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus datang. Kamu kenapa melanggar? Kan udah dibilangin apapun yang terjadi tidak boleh merespon. Dah, bukankah saya meresponnya dengan baik? Kata bapak penjaga pembersih gereja, kamu salah. Nah, dengar nih ya. Kamu tahu nggak? Bapak yang anaknya sakit itu memerlukan sejumlah uang. Itu Tuhan ternyata udah atur. Dan yang lebih celaka lagi, katanya Tuhan Yesus, anak muda itu yang belayar ke luar negeri, kamu tahu nggak? Kapalnya tenggelam. Penundaan itu terkadang berkat. Ya dimaksud supaya anak muda itu berlama-lama lah berdebat sama si pedagang ini. Akhirnya dia ketinggalan kapal. Maksudnya itu. Sudah nangkap ini ya? Oke ya. Nah, saudara, yang instan itu ternyata tidak baik. Saya kasih contoh yang gampang. Tadi bilang mau, Ibu Erna bilang mau, apa? Iya ya. Pak Siagan juga iya. Pak, ada yang nawarin nih, Bapak bisa pergi ke Bali ditanggung semuanya, atau ke Italia nih, semuanya ditanggung. Kan mau jawabnya iya, jam ini juga berangkat. Happy nggak? Jawab dong, Bu. Taunya Ibu mau ke Bali, jawabannya ya, artinya segera bisa berangkat. Tapi jam ini. Atau saudara mau pergi ke Bali atau ke Italia, dikasih waktu nanti ya bulan depan, pilih yang mana? Jawab. Mau langsung? Langsung. Lebih happy itu apa tunggu dulu? Jawab dulu deh. Saudara mau pergi ke Bali atau ke Italia, ke Eropa, jam ini juga saudara berangkat, atau saudara tunggu dulu sebulan lagi? Atau 2 bulan lagi? Jawab yang mana? Kenapa tunggu dulu lebih happy? Udah nangkep gak? Gambarannya udah nangkep nggak? Andi mau pergi ke Italia, tapi jam ini juga berangkat loh. Kenapa? Kan maunya ya instan, Nah, nggak ada persiapan. Jadi kalau Tuhan menjawab doamu, iya, terus sudah bilang dong, nggak dulu dah. Kenapa? Nggak ada persiapan. Mantep tuh. Betul nggak? Ibu Erna, kenapa nggak mau? Ya, nggak dulu deh. Belum ada persiapan. Sudah mengerti ini? Ya, oke. Saya lihat di masa penantian itulah momen yang terbaik dan terindah. Asal saudara punya hikmat untuk merespon apapun yang terjadi di dalam prosesnya Tuhan. Wait atau tunggu dulu itu adalah momen berjalan bersama Tuhan. Contoh nih yang pacaran. Tujuannya nanti apa? Ke pelaminan pernikahan ya. Indahnya itu waktu dia hari pernikahannya atau pacaran? Kirain nama Evan, indahnya di mana? Siapa yang pacaran nih? Indahnya di mana? Di pacaran, ya. Kalau tiba-tiba ketemu langsung merit, waduh itu jawabannya celaka, saudara. Saudara nangkap ya? Nah, saudara lihat, wait itu adalah, menunggu itu adalah momen berjalan bersama Tuhan. Contoh-contoh ya, Abraham perlu berapa tahun? 25 tahun untuk menanti jawaban Tuhan untuk punya anak. Daud perlu berapa tahun? 14 tahun. Saudara bisa kebayang, waktu dia diurapi jadi raja oleh Samuel, Nabi Samuel, dia akan nanti jadi raja, itu umur 16.
Nah, itu prosesnya saudara tahu dong, dikejar-kejar oleh mertuanya, dikhianati oleh teman-temannya. Umur 30 baru jadi raja. Yusuf waktu dikasih mimpi jadi raja kedua di Mesir, itu umur 17 tahun. Perlu proses, dibuang, jadi budak, dimasukin penjara, 30 tahun, usia 30 tahun baru jadi raja muda di Mesir. Saudara nangkep ini ya. Musa perlu berapa tahun? 40 tahun. Waktu usia 40 tahun dia bunuh orang Mesir, dia kabur ke tanah Midian. 40 tahun ngangon kambing. Usia 80 tahun dia diutus Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Mesir. Perlu 40 tahun lagi baru bisa keluar dari Mesir. Masuk ke tanah perjanjian, dan dia tidak bisa masuk. Saudara tahu dong kesalahannya apa? Adalah perkataan. Saudara begini, saya agak lama ya, nggak apa-apa ya, karena saya mau mengajarkan kepada saudara. Coba keluarkan Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Artinya ketika dalam prosesnya Tuhan, responmu itu menentukan cepat atau tidaknya selesainya prosesnya Tuhan. Dan responmu itu dinilai dari apanya, saudara tahu? Perkataanmu. Lu ngomel atau bersyukur? Lu bersungut atau bersyukur? Tangkep ini nih, ya. Sudah lihat, Musa menanti janjinya Tuhan 40 tahun plus 40 tahun di padang gurun, kan dia 40 tahun tuh. Berhasil nggak? Gagal. Oleh karena apa? Mulut. Mazmur 106 ayat 32. Mereka menggusarkan dia, Tuhan, karena mulutnya dekat air Meriba, di mana bangsa Israel itu bersungut karena nggak ketemu air. Dan itu transfer ke si Musa. Musa juga jadi ngomel karena kesel sama si bangsa Israel. Sehingga Musa kena celaka. Kenapa kena celakanya? Ayat 33. Perhatikan baik-baik ini. Ayat 33. Sebab mereka memahitkan hatinya. Nah, hati kan? Responnya bagaimana? Sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Dalam prosesnya Tuhan, lama tidaknya proses itu tergantung responmu. Dan yang Tuhan perhatikan adalah perkataanmu. Maka saudara, dalam masa penantian, apa yang harus kita jaga? Jaga hati dan pikiran yang terrefleksi lewat perkataan. You are what you say. Kamu ucapkan ini, pasti di dalamnya adalah ini. Ya, suruh nangkep ini. Keluarkan sebentar. Amsal 18 ayat 21. 3 menit lagi saya selesai. Amsal 18 ayat 21. Supaya saudara bisa mempersiapkan diri masuk tahun 2025, supaya proses Tuhannya itu cepat, padang gurun yang saudara akan lewati itu jadi cepat, jaga ini. Perkataan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemanya akan memakan buahnya. Pemain musik boleh. Saya tutup dengan satu ayat terakhir ya. Jadi kita tahu lamanya bangsa Israel muter-muter di padang gurun, prosesnya Tuhan karena apa? Persungutan. Bilangan 14 di G ya, Yesus terbesar. Bilangan 14 ayat 27, perhatikan baik-baik ya. Kenapa bangsa Israel muter-muternya sampai 40 tahun? Kenapa engkau begitu lama di dalam prosesnya Tuhan? Sepertinya kok nggak selesai-selesai. Responmu yang salah. Kenapa? Perkataan. Ya, bersungut. Firman-Nya berkata, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Ada kata-kata umat yang jahat. Jahatnya kenapa? Bersungut. Ternyata bersungut itu kejahatan. Ya, saya baca ulang. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah aku dengar. Ayat 28-nya. Lihat. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ketika engkau dalam prosesnya Tuhan, apa kata-katamu?
haleluya, puji Tuhan, atau kata-kata mati dah gua. Dengar Tuhan, apa? Mati. Ya udah, jadilah apa yang kau ucapkan. Payah tahun 2025 kalau gue lihat begini mah. Tuhan dengar, apa sih yang kedengaran oleh Tuhan? Kalau bahasa Indonesia aslinya, bahwasanya seperti kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa lu udah ngomong? Payah, lebih baik gua ngomong apalah nggak tahu. Kedengaran Tuhan lakukan. Yang kedengaran oleh Tuhan lakukan. Ini 28, 34, perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan, responmu menentukan lama tidaknya kau ada di padang gurun. Ayat 34. Saya baca ya. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasa jika aku berbalik kepadamu. Bilangan 14 ini menceritakan tentang bilangan 13, di mana ada 12 pengintai. Lihat janji Tuhan ngomongnya negatif. Iya, di situ sih memang anggurnya gede-gede, tapi di situ bangsa raksasa. Kita mah udah kayak belalang deh, nggak mungkin bisa kita menduduki negeri yang berkubu-kubu. Tuh, akhirnya Tuhan kesel. Jadi Tuhan menjanjikan sesuatu kepadamu, janji Tuhan ya dan manis, saudara anggap itu sampah, celaka 12 lu. Ketika engkau anggap itu sampah, nggak ada, buat apa gitu ya, itu jahat di mata Tuhan, sehingga engkau timbulnya persungutan di GRI. Yesus terlebih besar. Saya undang saudara bangkit berdiri. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih